Ya, Yasmin. Apa kamu bersedia menerima lamaranku? Saya bersedia, Pak. Sayang, aku minta maaf. Aku tahu sama ini kamu ngebantu, aku tahu sayang. Tapi kamu tahu kan, akses kamu ke keluarga Cakarina pun juga terbatas. Yasmin, aku bisa bantu kamu tanpa kamu harus menerima lamarannya Mas Angga. Sayang, tapi kamu tahu sendiri kan, kita tuh udah buntu. Apapun yang kita cari tuh buntu, sayang. Ya mungkin sekarang kita tahu. Dalamnya tuh keluarga Cakarina, tapi kita nggak tahu siapa. Gue akan tetap bantuin lo sama Yasmin kok. Dan gue janji gue akan jagain Yasmin juga. Pokoknya sekarang lo harus tetap tenang, jangan panik, dan lo tetap yakin kalau lo sama Yasmin akan baik-baik aja. Kamu kok kesini kamu nggak bilang sama aku? Dulu, waktu Tante Rati masih ada, Tante Rati selalu konsultasi sama aku setiap minggu. Sekarang gantian. Aku yang pengen curhat sama Tante Rati. Iya, aku udah dengar semuanya kok. Pokoknya kamu harus tahu sayang. Sayang dan cintanya aku cuma untuk kamu. Ya. Aku bicara sama kamu. Begini Pak, saya mohon kalau bisa Bapak-Bapak bisa memikirkan kembali soal proyek ini. Atau mungkin nanti saya bisa carikan lokasi lain untuk proyek ini. Asalkan jangan tanah yang ini Pak. Tapi Pak, tempat itu adalah tempat yang paling strategis dan paling memungkinkan untuk membangun proyek kami Pak. Saya tahu. Bapak mau lahan itu karena strategis kan? Bukan Pak. Sebentar, Bapak-Bapak jangan salah paham dulu. Saya datang ke sini juga nggak ada maksud untuk intervensi atau bahkan merebut lahan Bapak. Tapi terus terang Pak, di lahan itu ada makam dari sahabat saya. Serta istri dan anaknya. Jadi, biarlah mereka tenang. Jangan diganggu Pak. Saya nggak tega kalau harus memindahkan makam mereka ke tempat lain. Iya Pak, kami juga tahu di situ ada beberapa makam. Dan kami juga udah mencari lahan lain untuk memindahkan makam-makam itu Pak. Jadi saya kira Pak Baskara nggak perlu khawatir lagi untuk hal itu. Maafin aku, Yoga. Aku udah berusaha mempertahankan makam kamu serta anak dan istrimu. Tapi aku gagal. Maaf Pak, apa Bapak punya masalah lagi? Iya. Ini soal makam sahabat baik saya, Yoga. Saya harus segera memindahkan makam Yoga setelah anak dan istrinya. Alfi, tolong saya. Nanti kamu cari makam yang bagus dan lokasinya nggak terlalu jauh. Karena saya harus memindahkan makam Pak Yoga dan keluarganya. Baik Pak. Oh iya, rencananya mau dipindahkan berapa makam Pak? Semua ada 3. Jadi makam Pak Yoga,
istrinya, dan juga anaknya yang masih bayi. Baik, Pak. Saya akan mencoba mencari makam yang terdekat, Pak. Tolong cepat ya Alfi, karena di lahan yang sekarang akan segera dibangun proyek. Baik, Pak. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kamu tahu alamat ini di mana nggak? Tahu? Deket kok. Itu tinggal lurus aja. Depan belok kiri. Paling 300 meter deket. Makasih. Kamu lagi sakit ya? Aku nggak apa-apa kok. Makasih udah nolongin tadi. Apa mungkin diam-diam Alisa punya motif untuk menghabisi Romeo ya? Kamu kenapa harus marah-marahin Kayla? Kenapa mesti seperti itu? Lancang banget kamu ya. Dia udah kasih yang terbaik kok buat Kayla. Kamu bilang itu yang terbaik. Sampai Kayla bilang kamu marah-marahin dia. Itu yang terbaik. Kamu kan ibunya. Harusnya kamu bisa dong ngambil hatinya Kayla. Ngambil hatinya Kayla. Iya. Kayla itu baru deket sama saya, baru kenal sama saya. Saya juga lagi berusaha kok buat ngambil hatinya Kayla. Tapi kan semua itu butuh proses, butuh adaptasi, nggak langsung gitu. Lagian juga yang salah kan Anda. Yang misahin sama Kayla siapa? Anda kan? Itu yang kamu mau. Kenapa jadi nyalain saya? Ya, karena janji Anda. Anda bilangnya apa waktu itu? Iya, nanti kalau keluar penjara saya nikahin kamu sama Rangga. Tapi mana buktinya? Sampai detik ini Anda nggak bisa menepati janji Anda. Jadi jangan salah-salahin saya dong kalau saya belum bisa ngambil hatinya Kayla. Dengar ya, Kayla dibesarkan cukup baik oleh Rangga. Jadi, sekarang kamu ada di rumah ini. Cukup bersikap baik aja, bisa nggak sih? Kamu itu kan ibunya. Kamu ada di sini juga karena kebaikan suami saya. Kalau kamu tidak bisa merubah, saya akan merubah kamu dengan cara saya. Kamu tahu kan, saya bisa melakukan apapun kepada orang-orang, apalagi cuman kamu. Kamu mah kecil. Udahlah, cukup kamu bersikap baik, jaga sikap kamu rubah. Itu aja mau saya. Aku tahu ini berat buat kita. Tapi kita harus jalanin ini semua. Kamu tenang aja sayang. Aku akan selalu menunjukkan rasa cinta aku ke kamu. Supaya kamu gak kemakan sama api cemburu. Tapi aku janji. Begitu semuanya selesai. Dimana aku udah tahu semuanya. Aku dan kamu akan menjalani kehidupan bersama. Yang bahagia, Romeo. Kamu tunggu aku ya sayang. Aku akan terus tungguin kamu, Ayas. Aku percaya kamu pasti akan sabar nungguin aku. Mana mungkin aku nggak nungguin kamu. Aku cinta sama kamu. Kita pasti akan bersatu nanti.
bila waktunya tiba. Bila waktunya tiba, itu akan jadi momen paling bahagia untuk kita berdua. Selamat tidur. Laki-laki yang paling aku cintai. Sama tidur, perempuan yang paling aku cintai. Kamu mimpiin aku ya di dalam tidur kamu. Aku mau mampir dalam mimpi kamu. Bahkan tidur pun, aku gak sanggup jauh-jauh dari kamu. Saya akan balas semua kejahatan Anda. Jangan Anda pikir Anda bisa menginjak harga diri saya terus-terusan dan mengancam saya terus. Kita lihat aja siapa yang akan tertawa paling akhir. Yoga, aku minta maaf karena aku nggak bisa sering-sering datang ke makam kamu. Sekarang aku datang kemari untuk memberi kabar kalau aku akan memindahkan kuburan kamu dan keluarga. Lahan ini akan dipergunakan oleh orang lain. Tapi aku janji, aku akan pindahkan makam kalian ke tempat yang jauh lebih baik. Alfi. Ya, Pak. Tolong kamu lakukan proses pemindahan makam dengan sangat hati-hati. Beliau adalah sahabat baik saya. Bahkan sudah seperti saudara sendiri. Dan jasa beliau besar untuk saya. Kamu paham? Paham, Pak. Akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya, Pak. Yes, Mbak berangkat dulu ya ke bank. Ke bank? Ngapain? Mbak mau mutasi rekening karena ada transferan uang masuk dan Mbak nggak tahu siapa yang transfer. Kan takutnya salah orang, ya kan? Makanya Mbak mau urus. Ya udah Mbak, hati-hati ya. Mbak duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya ini ide yang bagus deh. Coba video call kali ya. Yasmin,
Halo Ayas. Halo Yas. Halo sayang, Dirga, aku punya ide nih untuk mencari tahu tentang Pras. Ide apa sayang? Aku rasa Pras ini kan orang suruhan. Walaupun kita tahu dalangnya itu ada di keluarga Cakradinata, tapi kita belum tahu siapa. Jadi kalau ada apa-apa karena Pras disuruh, berarti Pras yang ngurus semuanya. Contohnya, kayak dia bayar sniper, itu pasti lewat dari rekening dia. Jadi kita bisa nyari tahu soal itu. Ide bagus. Kalau kita bisa nge-hack rekeningnya Pak Pras, kita bisa tahu siapa aja yang ngirim uang dalam jumlah besar kepada Pak Pras. Ya bener juga sih, siapapun orangnya, dialah yang nyuruh Pras untuk ngelakuin kejahatan itu. Gue coba hubungin teman gue yang ahli IT ya, siapa tahu dia bisa nge-hack rekeningnya si Pras, supaya kita bisa lihat mutasinya. Tapi yang jelas, kayaknya ini biayanya nggak murah, Rom. Udah soal itu nggak usah pikirin, biar gue yang handle. Oke, Rom. Ya pokoknya kita harus cari tahu dan kita harus ngungkapin semua ini. Ya sayang, ide kamu benar-benar brilian. Ya dong, siapa dulu pacarnya? Bisa pada fokus dulu nggak? Jangan mesra-mesraan dulu di depan gue, bisa nggak? Ini masih nyambung nih video call-nya nih. Halo Rahma. Halo Ajeng. Aku sudah dapat nih apa yang kamu minta. Oh iya? Terima kasih ya Rahma. Sama-sama. Kapanpun yang kamu minta, pasti aku dapetin. Apalagi ini buat acara pertunangan anak sulung kamu. Kamu bisa aja. Yaudah nanti aku kasih tahu Rangga sama calon tunangannya ya. Oke, sip. Yasmin, Ya Pak. saya mau ngajak kamu untuk foto studio. Karena kata IO-nya nanti hasil foto kita itu akan dipajang di tempat acara. Oh, males banget deh. Pasti risih banget deh karena aku harus terus-terusan berdua sama Pak Rangga. Mungkin juga nanti fotonya juga mesra-mesraan lagi. Yasmin, gimana? Boleh Pak. Kayla pasti ikut kan? Kayla, kenapa harus ajak Kayla ya? Ya, maksud saya kan Kayla kan anak Bapak. Jadi saya kan pasti akan jadi mamanya Kayla. Masa kalau kita foto berdua nanti Kayla cemburu lagi. Oh, ya udah nanti saya coba ajak Kayla ya. Kalau gitu kita berangkat sekarang aja ke foto studionya, oke? Nah, saya sendiri aja Pak, nanti kita ketemuan di sana. Nggak mau barengan? Masalahnya saya lagi ada urusan dulu sama Mbak Dia, jadi saya gak enak kalau saya batalin, soalnya Mbak Dia juga udah di jalan. Oh gitu ya? Iya, jadi kita ketemuan di sana, Pak Rangga jemput Kayla. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita ketemuan di sana. Nanti saya share log ya alamatnya. Baik Pak. Oke, see you there ya. Apa ini cara Yasmin untuk tetap jaga jarak sama aku? Berarti Yasmin belum sepenuhnya membuka hatinya untuk aku. Tapi aku nggak mungkin tanya ke Yasmin. Aku takut dia jadi nggak nyaman dan bisa-bisa dia membatalkan pertunangan kita. Dan kalau sampai itu terjadi, aku yang rugi. Mending aku ikutin aja maunya dia apa. Dengan begini aku nggak perlu risih berduaan doang sama Pak Rangga. Pak Alfi, ya, kuburan ini kosong sama sekali nggak ada kerangka di dalam. Kosong? Iya, Pak. Bener, Pak. Kuburannya kosong.
Aku harus kasih tahu Romeo ini kalau aku diajakin photoshoot sama Pak Rangga. Halo, Ayas. Halo sayang, aku mau ngasih tahu. Ada apa? Aku ada photoshoot sama Pak Rangga untuk acara pertunangan. Terus kamu terima ajakannya? Ya aku terima, ini aku juga udah di jalan mau ke tempat photoshoot. Mas Rangga pasti seneng banget karena bisa berduaan sama kamu. Tenang aja, dia nggak berduaan kok, ini bertiga sama Kayla. Terus Mas Rangga mau? Ya dia akhirnya mau. Lagi pula aku juga risih sayang kalau berduaan juga sama dia. Baguslah kalau gitu. Untung aja kamu bisa ajakin Kayla. Karena aku juga tahu pasti Mas Rangga bakal ngelakuin apapun untuk bisa deketin kamu. Sayang udah, kamu tenang aja kok. Apapun dia lakuin untuk dapetin aku, hati aku nggak akan goyah, hati aku cuma untuk kamu. Masa? Kok nanya balik kayak gitu? Bercanda. Seandainya kamu tahu kalau aku adalah anak dari pembunuh ayah kamu, Yasmin, apakah rasa cinta kamu buat aku akan terus ada? Atau rasa cinta itu akan musnah, berganti dengan rasa benci? Yaudah sayang, sebentar lagi aku sampai, nanti aku kabarin lagi ya. Ya sayang. Dah. Bye sayang. Ya masuk. Pak. Ya, Pi. Ada apa? Saya mau laporan, Pak. Oh, iya. Itu gimana tuh soal pemindahan makam Pak Yoga? Maaf, Pak. Justru itu saya ingin laporan ke Bapak. Kenapa? Ada masalah? Jadi... makam Pak Yoga dan anak istrinya kosong, Pak. Kosong? Maksud kamu apa? Iya, benar-benar kosong, Pak, makamnya, Pak. Nggak ada rangkanya, Pak. Kamu udah cek belum? Itu makam yang bener apa enggak? Jangan-jangan salah gali. Benar, Pak. Itu makamnya Pak Yoga dan keluarganya, Pak. Tadi juga saya sempat foto, Pak. Mana-mana, lihat fotonya. Iya. Kok bisa kosong begini? Apa mungkin istrinya Yoga sama anaknya masih hidup? Tapi kalau mereka masih hidup, kenapa mereka nggak nyari aku ya? Apa mungkin pesan dari orang itu memang benar? Itu artinya anak dan istrinya Yoga masih hidup. Pi. Ya, Pak. Kamu kontak Dani ya. Suruh dia temui saya di Dharma Cafe. Kita pergi sekarang. Baik, Pak. Saya telepon sekarang. Aku makin yakin deh, kalau orang yang ingin mencelakai Romeo, itu dia orangnya sangat licik dan pintar menyembunyikan jejaknya. Halo, Mbak Dania. Iya, halo Alfi. Pak Baskara ingin ketemu Mbak sekarang di Dharma Cafe. Ini penting. Oh, oke. Saya tahu kok tempatnya. Saya kesana ya. Baik, Mbak. Ayo, kita jalan sekarang. Baik, Pak. Ada apa ya?
cantik banget, Kayla. Kasih Tante. Kayla hari ini mau difoto sama Papa. Iya, Kayla udah cantik, baju juga bagus. Ini baju buat Kayla foto sama Tante Peri. Kan Kayla mau foto sama mamanya baru Kayla. Kayla tuh happy banget loh ketemu kamu dan mau foto sama kamu. Iya, Pak. Yaudah, kita masuk yuk. Ayo. Aku harus sabar menghadapi sikap Yasmin. Mungkin nanti aku akan tanya ke dia, kenapa sampai sekarang dia masih jaga jarak sama aku. Kalau menurut kamu, Vi, apa mungkin ya anak dan istrinya Pak Yoga itu masih hidup? Saya sebenarnya kurang tahu, Pak. Tapi mudah-mudahan mereka masih hidup, Pak. Iya. Saya juga berharap anak dan istri Pak Yoga itu masih hidup. Sekarang saya berpikir, kayaknya saya mau minta Dania untuk mencari keberadaan mereka. Iya, Pak. Semoga badannya bisa menemukan istri dan anak dari sahabat Bapak. Sekarang mereka di mana ya? Kalau mereka masih hidup, kenapa mereka nggak nyari aku? Kita mulai sekarang ya. Senyum semuanya. 1, 2. Ya, agak sedikit rapat. Oh iya. Oke. Iya. Ya, tahan seperti itu. Ya, ganti gaya. Padahal ini kan sesi foto untuk acara tunangan aku sama Yasmin. Tapi kenapa dia kayak nggak nyaman banget aku deketin? Yasmin, kita kan lagi photoshoot untuk tunangan kita. Tapi kenapa kamu kayak jaga jarak itu sama saya? Nggak jauh, enggak kok, Pak. Biasa aja. Iya, tapi saya ngerasa gitu. Jadi, saya ngerasa kita kayak foto sendiri-sendiri, foto masing-masing. Padahal kan kita tunangan. Terus Pak Rangga maunya gimana? Nggak apa-apa, kayak tadi aja. Nggak apa-apa. Maaf Mas, bisa kita mulai lagi? Oh iya. Ya, senyum semuanya ya, lebar. Lebih rapat lagi ya. Nah, itu bagus. Ya, tahan seperti itu. Oke, tahan. Sekali lagi. Saya cek filenya dulu ya, Mas. Ya. Halo, Ma. Ya, ini aku baru aja selesai sama Yasmin sama Kayla selesai foto untuk tunangan kita, Ma. Oh ya? Aduh, senangnya. Coba mana? Mama mau lihat Kayla sama Yasmin. Tuh sayang lihat. Nih ada Oma. Oma. Kayla, cucu Oma cantik banget. Tante Pri juga cantik kok, Oma. Oh ya? Mana? Mana Tante Perinya? Oma mau lihat.
Kamu pegang aja handphone-nya. Halo Bu Ajeng. Yasmin. Aduh, saya sampai pangling. Kamu cantik sekali, Yasmin. Kamu sangat serasi sama Rangga. Yasmin, maaf ya kalau terkesannya buru-buru. Gak apa-apa ya. Soalnya saya tuh udah gak sabar banget kepengen supaya kamu menjadi bagian dari keluarga Cakra Dinata. Gak apa-apa kan? Iya Bu. Oh ya Yasmin, acara pertunangan kamu sama Rangga akan dipercepat. Gak apa-apa ya, lebih cepat lebih baik. Dan kebetulan tempatnya juga udah saya pilih, tempatnya bagus, cocok banget untuk kamu berdua. Dipercepat? Iya, soalnya segala sesuatu yang baik kalau dipercepat pasti akan menjadi lebih baik. Ini kenapa pertunanganku sama Pak Rangga malah dipercepat? Kayla? Kayla? Kayla suka nggak kalau Tante Peri menjadi ibu barunya Kayla? Seneng banget Oma, Kayla pengen cepet-cepet Tante Pri jadi mamanya Kayla. Kenapa Bu Ajeng sama Pak Rangga mempercepat acara pertunangannya sih? Loh, aku kasih tahu Romeo gimana ini? Dan ya, saya ada rencana untuk kasih kamu tugas yang lain. Apa kamu bersedia? Tugas apa, Pak? Saya mau kamu untuk bisa menyelidiki dan mencari keberadaan anak dan istri dari sahabat saya. Sahabat saya namanya Yoga. Dia udah meninggal. Ini fotonya. Yoga. Nama panjangnya Yoga Jatmiko. Jadi di tahun 1999, dia beserta istri dan anaknya mengalami kecelakaan. Tapi sayangnya, saat kecelakaan itu terjadi, saya lagi berada di luar negeri. Dan setelah kembali saya dari luar negeri, ternyata pemakaman mereka udah dilakukan. Beberapa waktu lalu, saya sempat terima pesan dari orang yang gak dikenal. Dia bilang kalau istri dan anaknya Yoga tuh masih hidup.